kepada dosen pengampu hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dan yang melihat video ini. Saya Putri Ayu Bilusna dengan NIM 219200058 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4 kali ini, di mana kami akan membahas tentang penilaian saham dan strategi portofolio saham. Namun, tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Arman dan Nasrullah yang akan mempresentasikannya. Untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Arman dengan NIM 219200066 selaku pemateri pertama. Poin pertama yang kami angkat pada materi ini ialah pengertian nilai saham. Definisi dari saham sendiri merupakan hak kepemilikan atas aset suatu perusahaan. Nilai suatu saham adalah nilai intrinsik dari saham tersebut yang bisa berbeda dengan harganya. Apabila harga saham dibentuk dari minat pasar, maka nilai saham dibangun berdasarkan persepsi publik atas emiten yang terkait. Poin selanjutnya ialah nilai-nilai saham. Ada dua pendekatan untuk melakukan analisis investasi yang berkaitan dengan harga saham. Yang pertama, analisis fundamental. Analisis ini beranggapan bahwa setiap investor adalah makhluk rasional. Karena itu, analisis ini mencoba mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi perubahan yang tercermin pada nilai kekayaan bersih perusahaan itu. Yang kedua, analisis teknikal. Analisis ini beranggapan bahwa penawaran dan permintaan menentukan harga saham. Para analisis teknikal lebih banyak menggunakan informasi yang timbul dari luar perusahaan yang memiliki dampak terhadap perusahaan daripada informasi intern perusahaan itu sendiri. Baik, poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nasrullah. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nasrullah dengan NIM 219200052 selaku pemateri kedua. Poin selanjutnya adalah jenis-jenis penilaian saham. Menurut Hartono ada 3 jenis penilaian saham. 1. Nilai buku. Nilai buku ialah nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Nilai buku hanya mencerminkan beberapa besar jaminan atau seberapa besar aktiva bersih untuk saham yang dimiliki investor. 2. Nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga yang dibentuk oleh pemerintah dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Nilai pasar tidak lagi dipengaruhi oleh emiten atau pihak pinjaman emisi, sehingga boleh jadi harga inilah yang sebenarnya mewakili nilai suatu perusahaan. 3. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya, sehingga tidak terlalu mahal. Perhitungan nilai intrinsik ini adalah mencari nilai sekarang dari semua aliran kas di masa mendatang, baik yang berasal dari dividen maupun capital gain. Poin selanjutnya adalah strategi portofolio saham. Ada 2 strategi yang dapat dilakukan investor dalam pembentukan portofolio saham, yaitu 1. Strategi pasif. Dalam konsep pasar modal yang efisien, dikatakan bahwa jika pasar benar-benar efisien, tidak akan ada satu investor pun yang bisa memperoleh return abnormal di atas return pasar. Konsep tersebut menghasilkan strategi pasif dalam portofolio saham. 2. Strategi aktif. Dalam investasi portofolio saham dengan strategi aktif, berbagai cara akan dilakukan investor untuk memperoleh return yang dibanding atau melebihi return pasar. Tujuan strategi aktif adalah mencapai return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh melalui strategi pasif. Baik, itulah tadi poin-poin dari materi kami. Jika ada yang ingin bertanya silahkan. Dan jika kami sendiri belum bisa menjawab pertanyaan yang Anda berikan, kami akan mencoba tanyakan kembali kepada dosen pengampu kami. Tapi insya Allah kami akan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang Anda berikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.